Bapak-bapak, ibu sekalian, mari kita lanjutkan kajian kita berkenaan dengan puasa dan takwa. Bagaimana kedua unsur ini saling melengkapi. Kita subuh yang lalu sudah mempelajari tingkat takwa yang paling mendasar. Kalau kita baca Al-Quran itu berulang-ulang, terus menerus, sambil meresapi, sambil mendalami tiap-tiap ayat itu, nanti kita akan tersentuh hati kita, menemukan ayat-ayat yang menggerakkan hati kita. Misalnya di dalam surah Al-A'raf ayat 200, apabila orang yang takwa itu, apabila orang yang bertakwa itu diganggu setan, ya. Kemudian dia sadar melalui pikirannya. Kemudian dia sadar apa-apa yang menjadi kesalahannya. Kalau kita terasa bahwa setan mengganggu kita melalui pikiran, jadi setan itu mengganggu kita melalui pikiran, maka kita sadar apa-apa yang merupakan kesalahan kita. Artinya ayat itu ayat yang merupakan kontrol kepada diri kita, apakah kita termasuk orang yang takwa atau tidak. Ya, coba perhatikan ya. Apabila orang bertakwa diganggu oleh setan melalui pikirannya, kemudian dia sadar kesalahannya, artinya orang takwa kalau pikiran terganggu, beda dengan orang yang belum bertakwa, gitu kan? Kalau orang yang belum bertakwa, belum masuk kategori takwa, dia yang diganggunya emosi, ya, emosi. Begitu terganggu, begitu tersinggung langsung marah dia. Tapi bagi orang yang takwa, dia tahu bahwa setan mengganggu dia. Kemudian ketemu ayat lagi dalam surah Al-An'am ayat 69. Orang yang bertakwa itu tidak punya kewajiban, tidak menjadi beban dosa-dosa mereka, kecuali mengingatkan agar mereka bertakwa. Mungkinkah di dalam proses hati kita itu punya seperti itu? Punya perasaan seperti itu. Itu menunjukkan bahwa ayat-ayat itu merupakan ayat-ayat kontrol, sehingga kita tahu bahwa kita termasuk orang takwa. Gitu. Ayat itu, ya, jelas menegaskan. Diganggu setan, dia tahu ini setan yang ganggu ini, ya, gitu. Nah, itu termasuk orang yang takwa. Jadi sepanjang perjalanan kita menemukan ayat-ayat Al-Quran itu, sepanjang itu bisa kita mengontrol diri kita. Kemudian ketemu ayat lagi, barang siapa dilapangkan dadanya
kepada keimanan. Itu menunjukkan kontrol kepada diri kita. Seandainya kita senang dengan pelajaran agama, senang mendengarkan tausiah, senang mengkaji Al-Quran, itu termasuk orang yang takwa. Alhamdulillah, kadang-kadang kita rasanya malu, rasanya terlalu pede untuk merasakan diri kita itu termasuk orang takwa. Tapi Al-Quran mengajarkan kepada kita untuk mengontrol diri kita dan bisa menetapkan diri kita, oh aku ini termasuk orang yang takwa gitu. Kalau kita ketemu perintah, ya, kita laksanakan tanpa sadar, kita termasuk orang yang takwa. Maka itu ya, di dalam surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 para pertama kali ya mengenalkan Al-Quran kepada kita, bicara masalah takwa. Nah, untuk itu kita perlu memantapkan diri kita, walaupun mungkin yang paling rendah lah katakan. Kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Yang bertakwa atau yang paling bertakwa itu yang paling mulia di sisi Allah. Walaupun mungkin jauh kita dari yang tinggi-tinggi itu. Baik definisi, ya, dengan definisi Allah menjelaskan ini kitab menjadi petunjuk orang yang takwa. Siapa? Beriman kepada Allah, kepada yang gaib, wa yuqimus shalah, wa mimma razaqnahum yunfiqun, infaq, salat, wa yu'minuna bima unzila ilaik, apa yang diturunkan kepada engkau Muhammad, artinya Al-Quran. Nah, oh berarti aku ini termasuk orang yang takwa. Alhamdulillah. Nah gitu. Nah dengan demikian kita sudah menapaki yang pertama, ya. Kita bisa mengatakan aku ini termasuk orang yang takwa. Percaya kepada hari akhirat. Kalau kita tidak percaya kepada hari akhirat, ya tidak akan mungkin kita subuh-subuh ini bergegas ke masjid secara rutin kalau tidak percaya kepada kehidupan akhirat. Ya, jadi ayat pertama, kelompok pertama itu sebetulnya untuk memberikan peluang kepada kita, atau mungkin ya ayat-ayat yang awal itu bahwa Anda itu akan bergerak, ya, akan mencintai Al-Quran, akan mendalami Al-Quran setelah Anda sadar bahwa Anda itu termasuk orang yang takwa walaupun rendah. Nah, maka tingkat kedua, maka kita menyadari waqalu, mereka berkata, Rabbana sami'na wa ata'na ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Wa qalu sami'na, ya, berarti kita mendengar. Cuman kata sami'na itu, ya, diartikan tidak sebagaimana mestinya gitu. Kita pikir sami'na mendengar, bukan. Artinya belajar, menekuni, memilah-milah gitu. Berdiskusi, itu sami'na, ya.
sehingga beroleh ilmu pengetahuan. Dengan ilmu pengetahuan kita wa'ata'na, kami taati. Sejauh sepanjang kita punya ilmu, tentu kita taat. Tergantung ilmu. Kalau ilmunya 50%, maka ketaatannya tentu paling tinggi 50%, ya kan? Mungkin lebih rendah. Jadi sepanjang ilmu, setinggi-tinggi ilmu, mendorong kita untuk taat. Kita tahu kewajiban kita misalnya berdakwah, maka kita akan lakukan berdakwah, walaupun mungkin dengan memberikan contoh, bukan berdakwah seperti ulama-ulama ceramah dan sebagainya. Kemudian ghufranaka, sudah tentu ya Allah, sejauh yang kami tahu, sejauh yang kami laksanakan, tentu ada kesalahan-kesalahan. Ghufranaka, minta ampun ya Allah standar Allah Subhanahu wa taala. Ghufranaka. Jadi kadang-kadang kita tidak tahu, ya, menurut kita tidak berdosa kita, ya, tapi menurut Allah itu berdosa. Nah, itu. Makanya Nabi mengajarkan kita dalam sholat tahajud, bukan dalam doa sholat tahajud. Farfirli ma qaddamtu, ampunilah aku atas kesalahan-kesalahan yang lalu, ma qaddamtu wa ma akhartu, dan kesalahan-kesalahan yang mungkin akan datang yang aku lakukan, wa ma akhartu, yang rahasia yang tak tahu, wa ma alantu, dan dosa-dosa yang aku tahu. Jadi banyak yang diberikan oleh Rasulullah itu untuk mengembangkan, itu menafsirkan, ya, doa-doa seperti itu. Maka kita antara Quran dengan hadis itu perlu dipahami dua-duanya. Sebaiknya Quran dulu, baru hadis, ya. Karena dengan Quran itu merupakan filter terhadap hadis-hadis, filter, ya. Quran menjadikan filter, karena hadis itu keluar tentu dari Al-Quran, ya, dasar-dasar Al-Quran disimpulkan oleh Rasulullah SAW. Nah, kita doa itu transmitter, ya, mendorong. Apa yang saya sebut itu adalah hal-hal yang mendorong bergeraknya dari takwa 1 ke takwa 2. Dorongannya itu Rabbana wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Ada 4 komponen di situ, ya. Belajar, taat, mohon pengampunan, dan kepadanya kita kembali, ya. Mendorong kita untuk belajar. Maka masuk ke ayat 177. 177 itu menghasilkan 2 kemungkinan. Ulaikal ladzina shadaku wa ulaika humul muttaqun. Nah, bisa menjadi 2 kemungkinan, menjadi orang yang siddiq atau menjadi orang yang bertakwa. Yang bertakwa itu sudah pasti, ya, siddiq, ya. Nah, di situ tergambar ada 5 komponen ilmu yang harus kita pelajari. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukanlah kebaikan menghadapkan mukamu ke barat maupun ke timur, ya. Ada dua yang dijelaskan para ulama. Satu, bahwa sholat itu tidak cukup, nah, gitu. Ada satu, sholat itu tidak cukup. Kedua, memahami antara pertentangan umat Yahudi dengan Islam pada waktu pergeseran kiblat, ya, dari Baitul Maqdis ke Mekah, gitu. Walakinnal birra, malahan kebajikan itu man amana billah wal yaumil akhiri wal malaikati wal malaikah wal kitabah wan nabiyyin. Nah, dia mengajarkan kita bahwa kebajikan itu adalah beriman kepada Allah, kepada hari akhirat, kepada para malaikat. Itu berkenaan dengan tauhid nantinya, ya, berkenaan tauhid. Nanti terkait dengan ayat alladzina yu'minuna bil ghaib, yang percaya kepada yang ghaib. Buahnya nanti, ya, buahnya nanti yang paling tinggi adalah syukur, kemudian sabar, tawakal, ya, ridho, ya, tobat, takwa. Ada 9, ya, 9 buahnya itu nanti, ya. Dalam perjalanan kita akan menemukan itu ayat-ayat yang berkenaan dengan itu, ya. Kemudian berinfak, wa atal mala hubbihi zalil qurba, berinfak. Artinya komponen yang penting di dalam kita beragama. Untuk ada dua tujuan infak yang paling dasar, paling bawah, ya, nanti ada yang atas. Yang paling dasar adalah mardhatillah, mencari keridhaan Allah dan menguatkan jiwa kita sebagai orang yang muslim, ya. Infak itu menguatkan kita sebagai orang muslim. Itu 7 tingkat juga, ya. Saya sudah lihat 7 tingkat, ya. Makanya beberapa pengajian di luar, ya, saya berikan fokus saja, ya. Kita terus belajar untuk mencapai Al-Quran berkenaan dengan sholat khusyuk. Terus itu berbulan-bulan, terus sampai sholat khusyuk. Sebab kalau tercecer, ya, terpotong-potong, nggak dapat apa-apa. Paling tidak ya dasar aja kita, ya, tidak dapat. Kalau belajar misalnya Al-Quran sholat khusyuk, ya, gitu. Al-Quran infak, Al-Quran dengan memahami Al-Quran, ya. Jadi fokus sudah. Al-Quran dengan jihad, Al-Quran dengan amar ma'ruf nahi munkar, Al-Quran berkenaan dengan pemimpin, Al-Quran berkenaan perjuangan. Nah, jadi fokus itu begitu. Jadi insya Allah kita bisa tertanam dalam diri kita hal-hal yang penting, gitu, ya. Nah, itulah tahap kedua, ya. Lanjutkan lagi. Berinfak kepada fakir miskin dan sebagainya. Kemudian wa aqamas shalah, ya, wa aqamas shalah wa atuz zakah, wa ataz zakah. Wa aqamas shalah tadi yuqimunas shalah, ya, artinya pakai akan. Kalau ini sudah pasti, sudah mantap, sholatnya, zakatnya sudah lama, nah, dilakukan dengan mantap. Nah, kemudian
berkenaan dengan akhlak. Wal mufu nabi ahdihim idza ahadu, ya. Memenuhi janjinya apabila dia berjanji. Ini paling tinggi, akhlak yang paling tinggi. Akhlak yang paling tinggi. Kemudian wasabirin fil ba'sa'i wad-dharra wa hinal ba's. Sabar dalam kesempitan, dalam kesusahan maupun perang. Nah, jadi 5 kategori itu tergambarlah siapa itu orang siddiqin. Ulaika alladzi nasadaku. Baru sodaku itu nanti akan bergerak, ilmu tadi akan bergerak, ya. Ada 3-4 tingkat yang akan dicapai. Oleh sebab itu kita diperintah Allah Subhanahu wa taala untuk dekat dengan orang siddiqin. Dalam surah At-Taubah 119. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang-orang yang beriman yang menuju ketakwaan, ya. Hendaklah kamu wakunu mas-shadiqin. Hendaklah kamu dekat bersama-sama orang yang siddiqin. Kalau secara umum selalu diterjemahkan benar, bukan orang berilmu dan benar, ya. Tadi sudah diawali Al-Baqarah 107 dan dia bergerak terus nanti, ya, terus bergerak terus. Orang yang siddiqin itu akan bergerak terus, orang berilmu. Maka ada yang menafsirkan dengan sederhana, kalau kamu tidak bisa jadi orang mulia, belajarlah dengan orang mulia, ya. Dekatilah mereka dan jangan kamu tinggalkan mereka. Nah, jadi kita terus belajar kepada orang yang punya ilmu, terus belajar lagi, punya ilmu, sehingga terjadi strata keilmuan semakin dalam, ya. Saya kira cukup 2, ya, nanti menuju puasa. Sehingga tergambarlah kita gerakan-gerakan itu karena apa? Karena gerakan-gerakan itu karena ilmu. Jadi yang pertama bergerak menjadi senang ilmu, ya. Kemudian puasa membersihkan jiwa. Nanti keempat, kelima, keenam, ketujuh, ya. Insyaallah mudah-mudahan kita mampu menjelaskan yang telah diberikan kepada kita untuk terus menerus, ya, diberikan hidayah kepada kita semakin dalam, semakin merasai, ya, semakin tawadu, semakin rendah diri, ya, rendah hati, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.